Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Andren Mahendra dari Fakultas Kehutanan Minat SATI NIM 23832. Saya ingin membuat video tentang gelombang elektromagnetik. Secara umum, gelombang terdiri dari gelombang elektromagnetik dan mekanik. Gelombang mekanik selalu merambat melalui perantara atau medium. Gelombang mekanik bisa sebagai gelombang traversial seperti perambat tali, bisa juga merambat sebagai gelombang longitudinal seperti bunyi melalui medium udara atau benda lainnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dan suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik dilansir dari buku Fisika Paket C, menangkap pancaran gelombang oleh Salvia. Gelombang memiliki 8 sifat, yaitu berupa gelombang transversal, perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus kuat. Medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lainnya. Perambatan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa laju. Merambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum atau konstanta. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasaan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Sumber gelombang elektromagnetik osilasi listrik sinar matahari, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultra ungu, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam, menghasilkan sinar X yang biasa disebut sebagai sinar Roentgen, inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Jenis gelombang elektromagnetik ada yang pertama gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau biasa disebut oleh gelombang pembawa. Mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang microwave ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Yang ketiga, ada gelombang inframerah atau yang biasa disebut infrared, merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena beda dipanaskan. Yang keempat ada cahaya tampak merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang biasa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 5. Ada gelombang ultraviolet atau ultra ungu. Cahaya ultra ungu ini merupakan bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak dapat melihatnya.
Cahaya ultraungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Nggak hanya ultraungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Yang kenal ada sinar X atau yang biasa disebut X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuan menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Yang terakhir ada sinar gamma atau yang biasa disebut gamma ray. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang biasa merambat tanpa adanya medium gelombang. Ini kita manfaatkan membantu untuk kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, terima kasih.